Bertahan atau pindah kerja. Teman-teman, ada kalanya kita sebagai karyawan atau profesional saat bekerja bingung dalam mengambil keputusan, lebih baik bertahan atau pindah kerja ke perusahaan lain karena satu dan lain hal. Pemicunya bisa mulai dari masalah yang remeh sampai dengan yang prinsipil seperti ketidakpuasan kerja dan juga adanya tawaran atau peluang kerja dari perusahaan lain yang tampaknya lebih baik. Nah, dalam video ini kita akan membahasnya sebagai pedoman praktis dalam mengambil keputusan agar tidak menyesal di kemudian hari. Salah satu penyebabnya yang remeh adalah karena bosan. Tidak sedikit karyawan atau profesional yang keluar atau pindah kerja karena merasa bosan. Ada yang mengambil keputusan secara emosional, tidak berpikir panjang dan menjadi pengangguran, atau kutu loncat dari satu perusahaan ke perusahaan lain, sehingga track record dan karirnya tidak baik. Jadi, jangan pernah pindah karena bosan. Sebaiknya, saat kita bosan, segera evaluasi penyebabnya dan lakukan langkah-langkah untuk mengatasinya sebagai berikut. Yang pertama, merubah mindset. Pandanglah kerja bukan sebagai beban, tetapi sebagai rezeki. Saat berangkat kerja, kita berpikir sedang menyongsong rezeki, dan saat bekerja, kita berpikir sedang menata bangunan rezeki demi orang-orang yang kita cintai. Ingatlah, masih banyak orang nganggur dan sulit memperoleh pekerjaan. Jadi, syukuri dan cintailah pekerjaan Anda. Selanjutnya, pandanglah kerja sebagai ibadah. Kerja bukan semata-mata mencari uang, tetapi juga sebagai ibadah sepanjang kita melakukannya dengan tulus, jujur, melayani sesama, bertanggung jawab, dan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan karena telah memberikan talenta yang baik kepada kita. Selanjutnya, ciptakanlah lingkungan kerja yang baik, juga lakukan hal-hal yang menyenangkan agar pikiran dan tubuh kita segar kembali. Penyebab kedua adalah ketidakpuasan, yakni terhadap atasan atau rekan kerja, terhadap pekerjaan yang Anda tangani sendiri, terhadap kebijakan perusahaan, pengembangan karir, dan terhadap remunerasi atau gaji yang Anda terima. Sebelum menyalahkan pihak lain, sebaiknya mawas diri terlebih dahulu dan membicarakan masalah ketidakpuasan tersebut dengan atasan, rekan kerja, dan orang lain yang bisa dipercaya untuk memperoleh pendapat orang lain dan ajukan solusi yang konstruktif. Apabila masalahnya dapat diatasi, sebaiknya Anda tetap bertahan dan jangan keluar. Kendalanya, banyak yang tidak berani ngomong dengan atasan atau rekan kerja, tapi ada juga atasan yang tidak terbuka dan tidak mau mendengar masukan dari karyawan. Dalam kondisi seperti ini, ketidakpuasan terus terjadi dan kemungkinan besar produktivitas Anda menurun, tingkat absensi naik, berangkat kerja ogah-ogahan, tidak semangat dalam bekerja, dan akhirnya target kerja tidak tercapai. Meskipun demikian, upayakan diri Anda tetap bekerja secara profesional, menunjukkan kinerja yang baik, untuk menjaga reputasi Anda sendiri, dan membuka adanya peluang perubahan di kemudian hari. Apabila masalahnya tidak dapat diselesaikan, Anda bisa memilih opsi mencari peluang kerja di perusahaan lain. Pastikan perusahaan dan jabatan yang Anda lamar kondisinya lebih baik, sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi Anda. Jangan asal pindah tanpa pikir panjang, bisa jadi Anda keluar dari mulut harimau dan masuk ke dalam mulut buaya. Jadi sia-sia saja. Dalam dunia bisnis, karena persaingan dan terbatasnya suplai tenaga kerja yang kompeten dan berpengalaman, bisa jadi Anda memperoleh tawaran pekerjaan meskipun Anda tidak melamarnya dan Anda tidak punya masalah di pekerjaan Anda saat ini. Nah, bagaimana menyikapi tawaran tersebut? Kalau iman Anda tidak goyah,
ya langsung saja ditolak dengan cara yang elegan. Tapi kalau Anda penasaran dan iman Anda goyah, tidak ada salahnya untuk menjajakinya. Ikuti prosesnya dan cari informasi secara detail tentang perusahaan tersebut dan juga jabatan yang ditawarkan. Pastikan semuanya lebih baik, bandingkan secara menyeluruh, dan minta masukan dari orang lain yang layak dipercaya agar tidak salah dalam menilai. Oleh karena Anda tidak melamar, maka posisi tawar Anda kuat. Lakukan negosiasi dengan baik, hargai diri Anda, dan jangan jual murah. Lakukan evaluasi risiko dan manfaat. Apakah Anda bertahan atau pindah kerja? Pertimbangkan dampak finansial, emosional, sosial, profesional dari setiap keputusan yang Anda buat. Yang terakhir, berdoa dan dengarkan suara hati Anda. Jika Anda merasa condong untuk pindah kerja dan percaya bahwa langkah itu adalah yang terbaik untuk Anda, putuskan untuk mengambil tawaran kerja tersebut. Bertahan atau pindah kerja adalah keputusan yang sangat penting dalam karir Anda. Yang terbaik adalah memilih opsi yang sesuai dengan kebutuhan, nilai, dan tujuan karir Anda secara keseluruhan. Apabila Anda pernah mengalami hal yang sama, silahkan share pengalaman Anda dalam kolom komentar. Terima kasih, selamat bekerja, tetap punya duit, dan tetap sehat.